Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain. Saya dari kelas PAI 5E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, proposal kami yang berjudul implementasi pembelajaran kontekstual berbasis audio visual pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Palopo. Pada rumus masalahnya. Yang pertama itu bagaimana proses implementasi pembelajaran kontekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagaimana hasil implementasi pembelajaran kontekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada tujuan penelitian proposal ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui proses implementasi pembelajaran kontekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 di SMP Negeri 2 Palopo. Yang kedua untuk mengetahui hasil implementasi pembelajaran kontekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian terdahulu yang relevan. Lailia Arditya Isti Agustiningsih dan Arik Agus Wardoyo 2020 mengembangkan media video animasi materi sifat-sifat cahaya untuk peserta didik di kelas 4 sekolah dasar. Media video dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik sama-sama menggunakan media ajar visual audio. Kemudian pada landasan teori, pendekatan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran PAI pendidikan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia melalui pendidikan. Diharapkan manusia mampu mengembangkan potensinya secara optimal melalui kemampuan berbahasa dan berpikir. Pendekatan dan metode pembelajaran kontekstual dapat mengembangkan potensi peserta didik dan melibatkan dalam proses pembelajaran di kelas dan mampu mengaitkan dan kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran doing significant work. Untuk itu, pendekatan dan metode pembelajaran kontekstual dalam PAI harus mampu menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat memahami dan menemukan materi yang dipelajari dan dapat menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Yang kedua itu media visual audio. Eh, Daryanto menyatakan bahwa video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual maupun kelompok. Pada pembelajaran yang bersifat massal, manfaat media video sangat nyata. Video juga merupakan bahan ajar mencetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai ke hadapan peserta didik secara langsung. Rumusan menyatakan bahwa Rusman menyatakan bahwa media video termasuk ke dalam media video kasete recorder atau biasa disingkat dengan VCR, yaitu media audio visual gerak yang perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangan melalui pesawat televisi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media video yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kelebihan media video. Yang pertama memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata dan oleh peserta didik. Yang kedua itu sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keempat lebih realitis dan diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima itu memberikan kesan yang mendalam dan atau yang dapat mempengaruhi sikap peserta didik. Kelemahan pada media video ini adalah yang pertama itu jangkauannya terbatas, yang kedua sifat komunikasinya satu arah, dan yang terakhir itu menggambarkan relatif kecil. Terus kita masuk di hipotesis tindakan. Pada hipotesis tindakan adalah pernyataan sensitif yang dibuat untuk mengatasi masalah atau menjelaskan gejala berdasarkan hasil penelitian yang tidak diharapkan pada latar belakang sebelumnya. Peneliti dapat menyusun hipotesis tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu dengan penerapan metode pembelajaran kontekstual berbasis visual audio dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, dengan penerapan metode pembelajaran kontekstual berbasis visual audio dapat meningkatkan nilai pendidikan agama Islam peserta didik. Kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas.
Penelitian tindakan kelas, tindakan yang secara sadar dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi, dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Terus yang kedua itu ada setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 7 SMP Negeri 2 Palopo pada tahun ajaran 2022 sampai 2023. Yang ketiga itu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Palopo yang berjumlah 33 orang. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat-alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua itu tes. Dalam peneliti ini, tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga itu dokumentasi. Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang diperistiwa tersebut diambil dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut untuk ditulis dengan sengaja untuk menyimpan meneruskan keterangan melalui peristiwa tersebut. Selanjutnya itu teknik validitas data. Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Tahap penelitian merupakan jadwal kegiatan berupa langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Terus, adapun penjelasan dari pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi awal. Di sini ada juga disebut dengan identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini, peneliti berdiskusi dengan guru PAI mengenai permasalahan yang muncul ketika kegiatan belajar mengajar di kelas 7 SMP Negeri 2 Palopo ini. Selama ini guru PAI menggunakan metode seperti apa dan bagaimana mutu pendidikan agama Islam pada saat pembelajaran berlangsung dan terhadap hasil pembelajaran. Kemudian memeriksa di lapangan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang telah diidentifikasi masalahnya dan mencatat kegiatan-kegiatan yang ada sebelumnya. Kemudian kita masuk pada siklus pertama atau siklus